Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah. Saya berasal dari kelas 11-2 dengan guru pembimbing Ibu Hadila Rasyi SPD GR MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada pembelajaran kimia di kelas 11, yaitu tentang stoikiometri, tentang kadar zat dalam campuran persen, massa, volume, dan molaritas. Langsung saja pada pembahasan videonya. Nah, yang pertama ada persen massa. Persen massa menyatakan bagian massa komponen dalam 100 bagian massa campuran, atau massa gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, untuk menghitung persen massa, kita menggunakan rumus persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Langsung saja masuk pada contoh soalnya. Nah, jadi contoh soalnya, suatu senyawa mengandung 4,6 gram natrium, 1,2 gram karbon, dan 4,8 gram oksigen. Tentukanlah presentasi massa setiap unsur yang menyusun senyawa tersebut. Langsung saja kepada pembahasan jawabannya. Pertama-tama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Nah, diketahui massa senyawanya itu sama dengan 4,6 ditambah 1,2 gram karbon dan ditambah 4,8 gram oksigen. Nah, lalu kita jumlahkan dan didapatkanlah hasilnya 10,6 gram. Selanjutnya kita cari persentase massa setiap unsur yang menyusun senyawa tersebut. Yang pertama, persen dari natrium atau Na, yaitu diketahui 4,6 per 10,6, yaitu hasil dari massa senyawa yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu dikali 100%, hasilnya sama dengan 43,4%. Lalu persen dari C atau karbon, 1,2 per 10,6 dikali 100%, hasilnya sama dengan 11,3%. Dan yang terakhir persen dari oksigen sama dengan 4,8 per 10,6 dikali 100%, hasilnya sama dengan 45,28%. Maka sudah kita dapat persentase massa dari setiap unsur tadi. 2. Persen volume. Persen volume menyatakan bagian volume komponen dalam 100 bagian volume campuran. Persen volume sering digunakan untuk menyatakan kadar zat yang terbentuk dari dua zat berwujud cair. Misalnya untuk menyatakan kadar alkohol dalam campuran. Nah, untuk mencari persen volume dirumuskan dengan persen volume sama dengan volume zat per volume campuran dikali 100%. Masuk pada contoh soal, yaitu berapakah persen volume 50 ml alkohol yang dilarutkan dalam 70 ml air. Nah, yang pertama kita itu harus mencari volume total campurannya terlebih dahulu. Nah, volume total campuran sama dengan volume alkohol ditambah volume air. Diketahui volume alkohol sama dengan 50 ml ditambah 70 ml air, sama dengan 120 ml. Lalu kita cari persen volume alkohol dengan rumus persen volume alkohol sama dengan volume alkohol per volume seluruh campuran dikali 100%. Sama dengan 50 ml per 120 ml dikali 100%. Hasilnya sama dengan 41,67%. 3. Bagian per sejuta atau BPJ. Bagian per sejuta atau BPJ atau part per million atau ppm merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan kadar suatu zat yang kuantitasnya sangat sedikit. Part per million menyatakan banyaknya bagian massa suatu zat dalam sejuta bagian massa campuran. BPJ atau ppm merupakan perbandingan satu bagian zat komponen dengan satu juga bagian campuran atau gram zat terlarut dalam 1 juta atau 10⁻⁶ gram larutan campuran. BPJ digunakan untuk menyatakan kadar zat terlarut yang sangat kecil di dalam campuran. Misalnya kadar gas-gas zat pencemar di udara seperti gas CO atau karbon dioksida dalam udara dan lain-lain. Kadar zat terlarut yang sangat kecil artinya larutan atau campuran tersebut merupakan larutan encer, yang berarti jumlah zat yang terlarut sangat banyak atau sedikit dibandingkan dengan jumlah pelarut.
Nah, untuk mencari BPJ, kita menggunakan rumus kadar zat sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 10 pangkat 6 ppm. Selanjutnya contoh soal BPJ, yaitu air dari PDAM mengandung kaporit dengan kadar sangat sedikit. Jika dalam 10 liter air PDAM ditemukan kaporit sebanyak 30 mg, berapa kadar kaporit dalam air itu? Jika diketahui massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter 0,03 gram. Nah, jadi langsung saja diketahui dari soal 10 liter air PDAM itu sama dengan 10.000 ml jika kita ubah. Lalu 30 mg sama dengan 0,03 gram. Pertama-tama kita cari massa air dengan memasukkan M sama dengan 1 gram per mililiter dikali 10.000 ml. Hasilnya sama dengan 10.000 gram. Lalu kita cari kadar kaporit. Sama dengan massa kaporit per massa air dikali 10 pangkat 6 ppm. Lalu kita masukkan 0,03 gram per 10.000 gram dikali 10 pangkat 6 ppm. Hasilnya sama dengan 3 ppm. 4. Ada molaritas. Molaritas adalah salah satu ukuran kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas ini dilambangkan dengan huruf M besar dengan satuan molar atau M yang setara dengan mol per liter. Dengan rumus M sama dengan N per V atau dengan M sama dengan massa per mR kali 1000 per V, dengan keterangan M besar sama dengan molaritas, N kecil sama dengan mol zat terlarut, V besar sama dengan volume larutan, mR sama dengan massa molekul relatif, dan V kecil sama dengan volume larutan, di mana mol zat terlarut bisa dihitung dengan membagi massa zat terlarut dalam gram dengan massa rumus relatif zat terlarut. Masuk pada contoh soal, ada sebanyak 10 gram NaOH dengan mR40 yang dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Hitunglah molaritasnya. Nah, diketahui massa zat terlarut atau NaOH sama dengan 10 gram, mRNaOH sama dengan 40 ml, dan volume larutan sama dengan 500 ml. Lalu kita masukkanlah rumusnya, yaitu M sama dengan massa zat terlarut NaOH 10 gram per mRNaOH 40 kali 1000 per 500. Hasilnya sama dengan 0,5 mol per liter. Sekian pembahasan mengenai materi kimia stoikiometri dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.